pada tanggal 21 April hari ini merupakan kelahiran pahlawan nasional, Ibu Kartini, yaitu pejuang emansipasi wanita yang kita peringati sebagai Hari Kartini. Peringatan Hari Kartini tentunya lebih tepat bila dilakukan bukan hanya secara seremonial maupun ucapan selamat saja, akan tetapi selayaknya untuk direfleksikan dalam kegiatan aktual yang selaras dengan cita-cita perjuangan Ibu kita Kartini, yaitu mencerdaskan bangsa, sejahtera dan berguna bagi sesama. Sebagai anak bangsa semestinya mengetahui dan paham akan makna perjuangan pahlawannya, dalam hal ini Ibu Kartini. Kepeloporan Raden Ajeng Kartini wajib kita tiru dan kita amalkan, yaitu semangat untuk keluar dari ketertindasan, semangat untuk memperjuangkan sesamanya, semangat untuk maju dan berkembang, serta semangat pantang menyerah pada keadaan. Semangat itu juga memperlihatkan betapa hak manusia Indonesia itu sangat diperhatikan. Terlebih hak wanita dalam menempatkan diri ikut serta membangun nusa dan bangsa Indonesia. Itulah semangat-semangat dari Raden Ajeng Kartini yang patut kita teladani. Semangat bergelora untuk membangun bangsa. Semangat dalam kita menghadapi setiap permasalahan. Semangat untuk pantang menyerah terhadap keadaan. Kartini mungkin sudah tiada, namun semangat juangnya tidak pernah padam begitu saja. Maju terus para Kartini muda. Jadilah semangat juang RA Kartini sebagai motivasi pada perempuan-perempuan istimewa di sekitar kita. Raden Ajeng Kartini dikenal masyarakat Indonesia sebagai pahlawan nasional yang memperjuangkan hak dan emansipasi perempuan. Kita merayakan hari kelahirannya setiap tanggal 21 April untuk menyatakan rasa bangga pada pahlawan perempuan ini. Nah, ini adalah fakta menarik tentang Kartini yang mungkin belum kamu ketahui. Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904. Usianya saat itu masih 25 tahun. Wajah Kartini pernah diabadikan dalam bentuk perangko dan uang kertas. Ada 4 jalan di Belanda yang memakai nama Kartini sebagai nama jalannya, yakni di Utrecht, Haarlem, Venlo, dan Amsterdam. Selain membangun sekolah untuk perempuan sebagai bentuk perjuangannya akan emansipasi perempuan, Kartini juga memperkenalkan ukiran Jepara sampai ke Eropa. Sampai akhirnya pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah ukir Jepara sebagai penghargaan kepada Kartini pada tahun 1929. Pada 2 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 198 tahun 1964 yang menetapkan bahwa Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan kemerdekaan nasional. Tidak hanya itu, hari lahirnya pun dijadikan hari nasional yang dikenal sebagai Hari Kartini. Cerita ini dimulai di tempat kediaman Ibu Janice. Janice memeluk sebuah foto di dadanya. Dia berbicara dengan foto tersebut, sesekali dia menghapus air matanya dengan tangannya. Papi, kenapa begitu cepat kamu meninggalkan aku dan anak-anak kamu? Apa yang harus aku lakukan sekarang ini? Aku bingung, Pak. Dan Janice terdiam hening. Di kegelapan malam, dia teringat sewaktu Dr. Kenia memberitahukan kepergian suaminya untuk selamanya akibat sakit COVID-19. Ibu Janice, saya berharap Ibu tabah kuat dan ikhlas ya, merelakan kepergian suami Ibu untuk selamanya. Kami dari tim dokter sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menolong suami Ibu. Tetapi Tuhan berkata lain. Tuhan lebih sayang suami Ibu. Janice terkejut.
dan dia menangis sejadi-jadinya. Tidak, jangan tinggalkan aku, Papi. Hari berganti hari, minggu dan bulan pun berganti. Waktu berjalan dengan cepat. Mau tidak mau, Janice harus bangkit berjuang demi untuk masa depan kedua putrinya, yaitu Moza dan Stephanie. Janice menyadari bahwa dia tidak bisa berlarut terus dalam kesedihannya. Ini adalah takdir dan kenyataan hidupnya yang harus diterima dengan ikhlas. Saya harus bangkit. Saya tidak boleh terpuruk dalam keadaan ini. Saya harus melakukan sesuatu demi Stephanie dan Moza, anak-anakku. Janice mulai menata kembali kehidupannya. Ia berencana membuka catering secara daring online di tengah situasi pandemi COVID-19 ini dengan dibantu kedua anaknya. Setiap hari sebelum berangkat ke sekolah dan pulang sekolah, Moza dan Stephanie selalu membantu mamanya di dapur. Mah, banyak tuh orderannya hari ini. Siapa dulu bagian marketingnya? Yang jelas, bukan Cici Moza dong. Masakan mama dong yang paling enak, yang enaknya Marco Top itu. Bercanda yang serius, jangan bercanda terus. Tak terasa, kehidupan ekonomi keluarga kecil ini semakin hari semakin baik. Berkat pelanggan yang semakin bertambah karena cocok dengan cita rasa masakan Ibu Janice. Keluarga Bapak David. Cerita ini diawali dengan satu keluarga kaya raya yang dijuluki keluarga Sultan. Di suatu pagi yang cerah, semua anggota keluarga Bapak David berkumpul di meja makan untuk sarapan pagi. Setelah itu, biasanya mereka akan memulai semua aktivitas mereka masing-masing di hari itu. Pak, hari ini sarapan apa? Nasi goreng atau roti? Roti saja, Mi. Ini rotinya. Joy, hari ini kamu pulang kuliah jam berapa? Nanti tolong temenin Mami ke mall ya. Agak sore sih, Mam. Sudah menjadi kebiasaan keluarga Bapak David ini. Apabila berkumpul di meja makan, mereka juga selalu membahas segala sesuatu hal. Sebelum mereka melakukan semua aktivitas lainnya di luar rumah pada hari itu. Papi, gimana? Setuju nggak kalau jalan bahas 3 di Stanford University di California, Amerika Serikat yang kita bicarain kemarin itu, Papi? Akan Papi pertimbangkan keinginan kamu ini. Buat apa anak gadis ini pergi jauh-jauh ke belahan dunia lain? Kayak gak ada kerjaan aja. Sudah S1, S2, ditambah S3. Mau jadi S-teller kamu, Joy? Sono bantuin papi dan koko kamu, Niko, di pabrik atau di kantor kek. Ah, Mami mulai lagi. Nah, gadis, buat apa sekolah terus sampai kayak gitu? Mendingan kamu cepet menikah, urus suami dan anak kamu juga. Tuh, bagiannya sedang menunggu kamu. Please deh, Mam, jangan bedain Joy deh. Anak cewek juga manusia kan, Mam. Sama dengan anak cowok juga berhak dapat kesetaraan. Sesia dong pengorbanan RAK
Kartini bagi kaum wanita kalau Joy masih dikecilin kayak gitu. Iya Mami, anak kok dibeda-bedain mau cowok atau cewek, mereka toh anak-anak kita juga. Bukannya apa, Pak? Coba Papi lihat anak kita 2 orang ini. Punya anak 1 cewek, kayak anak cowok. Punya anak cowok, malah kalem-kalem aja. Tahun ini, si Nicholas, anak kita sudah kepala 4 loh. Tapi belum juga berhasil bawa calon istri ke hadapan kita. Sabar Mami, sabar. Nanti juga pasti ada jodohnya buat anak-anak kita. Papi, saya sudah ngebet sekali mau punya cucu tahu. Saya mau naik pangkat gitu loh Pi. Jadi oma-oma kayak teman-teman Mami. Seperti Sis Iren, Sis Nigel, Sis Sylvie, dan lain-lain. Semuanya sudah punya cucu. Bahkan Sis Jessica udah punya cicit 4. Nah, kita apa? 1 pun juga belum ada. Emang Papi nggak kepengen dipanggil engkong sama cucumu? Saya tidak ada waktu buat pacaran. Urusin 100 perusahaan Papi Mami aja sudah nggak cukup buat waktu buat saya. Apalagi melirik wanita. Kayak gini, nggak bisa dibiarin anak kita Papi. Sampai kuda poni gigit besi pun kagak bakalan merit. Apalagi yang namanya bidadari cantik jatuh di istana kita ini. Mulai besok Mami akan cariin jodoh buat kamu Niko. Lewat kenalan Mami. Siapa tahu ketemu jodoh kamu. Sarapan pagi dan pembicaraan di meja makan itu pun selesai. Suatu hari di rumah kediaman Ibu Janice, Moja, ada yang mau Mama bicarakan. Duduk sini, Nak. Ada apa, Mah? Nak, kamu tahu kan Ibu Gaby, langganan kita yang kaya melintir itu? Oh, Ibu Gaby yang punya perusahaan banyak itu kan? Iya, Moza kenal Mah. Dia kan salah satu pelanggan tetap kita. Ada apa dengannya Mah? Ibu Gaby bermaksud untuk mencari jodoh buat anak lelakinya. Tadi Ibu Gaby telepon Mama. Dia tanya, apakah salah satu putri Mama bersedia untuk menjadi menantunya? Karena beliau melihat putri Mama selama ini baik-baik, sopan, dan cantik-cantik. Mama bertanya kepadamu, Moja, karena kamu adalah anak sulung Mama. Kamu lebih dewasa dibandingkan dengan adikmu, Stephanie, yang masih SMP itu. Dia masih kecil, belum mengerti apa-apa. untuk sesaat Moza diam. Dia termenung memikirkan apa yang barusan dibicarakan oleh mamanya. Bersediakah kamu untuk menjadi menantu Ibu Gaby? Ma, Moza juga masih terlalu muda untuk menikah. Tapi Moja, kesempatan ini sangat langka dan baik. Karena jika kamu menerima tawaran ini, kamu bakalan menjadi menantu orang kaya. Hidupmu bakalan tidak susah. Kamu juga bisa menolong perekonomian keluarga kita ini. Kamu bisa menolong Mama dan adik kamu. Coba kamu pikirkan baik-baik, Moja. Moza masih mau sekolah, Ma. Moza baru kelas 2 SMA. Nanggung banget, Mah. Sayang kalau tidak menyelesaikan SMA. Lagian, Moza punya cita-cita dan impian yang mau Moza capai, Ma. Di masa depan, Moza mau menjadi seorang dokter yang bisa menolong, menyembuhkan, menyelamatkan orang-orang yang sakit yang membutuhkan pertolongan Moza, Ma. Apakah kamu tidak menyesal melewati kesempatan baik ini, Nak? Moza tidak akan menyesal atas apa yang Moza pilih ini dalam menentukan masa depan dan cita-cita hidup Moza, Ma. Baiklah, Mama tidak akan memaksakan kehendak Mama. Dan Mama akan selalu mendukung setiap keputusan dan pilihan anak-anak Mama. Yang penting, kalian merasa bahagia ke depannya dengan apa yang telah kalian pilih walaupun melalui perjuangan. Besok,
Mama akan memberitahukan Ibu Gaby atas semua keputusan kita ini. Terima kasih Mama, I love you Ma. Dan cerita pun berakhir. Emansipasi wanita itu menurut saya adalah wanita yang kuat, bisa melakukan segala hal dan mampu untuk menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Desire. Emansipasi wanita menurut saya persamaan derajat yang dulunya cowok lebih mendominasi, tetapi sekarang wanita mempunyai kesamaan derajat. Artinya, 1. Bila kaum pria bisa sekolah tinggi dan bisa dapat ilmu, wanita juga bisa. 2. Kalau pria bekerja, wanita juga bisa bekerja. 3. Kalau pria bisa menggapai cita-citanya, wanita pun juga bisa untuk menggapai cita-cita dan impian setinggi bintang di langit. Saya Naomi dan menurut saya, emansipasi wanita adalah Kartini masa kini yang berani berjuang di tengah pandemi, yang berdiri di garda paling depan untuk keselamatan dan nilai kemanusiaan. Violin Isabella, emansipasi wanita itu menurut saya seperti Raden Ajeng Kartini. Rachel, emansipasi wanita itu menurut saya adalah kebebasan, kesetaraan, persamaan derajat antara cowok dan cewek. Syafelina, emansipasi wanita menurut saya suatu usaha untuk menuntut suatu kesamaan hak-hak kaum pria dan kaum wanita, memberi suatu kesempatan kepada wanita untuk bebas memilih pilihan hidupnya, berani bersikap, produktif dalam bekerja, belajar dan berkarya seperti halnya yang dilakukan oleh pria, sehingga terlihat sebagai satu kesetaraan antara kaum wanita dan kaum pria. Majulah wanita Indonesia, jangan mudah menyerah. Selamat Hari Kartini 2021 untuk seluruh perempuan di Indonesia. Jadilah pelita yang tak pernah padam. Selamat Hari Kartini wanita Indonesia.